untuk isu pendidikan menengah atas hingga pendidikan tinggi adalah isu tentang akses. Karena hingga saat ini APK kita masih di bawah 50% dan adalah tugas kita bersama untuk bisa meningkatkan akses agar lulusan SMA itu bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Kita harus bicara situasi market masa depan, bukan situasi market masa lalu. Nah, situasi market masa depan ini adalah suasana yang penuh dengan disruption, ya, penuh dengan disrupsi, dan tidak semua orang mampu untuk bisa memahami apa yang terjadi di masa depan. Dan saya yakin Mas Menteri, Mas Nadiem mampu mengidentifikasi peluang-peluang yang ada, mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, sehingga policy-policy yang keluar dari pemerintah adalah policy yang benar-benar menjawab tantangan masa depan dan sekaligus menjawab peluang masa depan. Karena itu saatnya hari ini kita menata sistem pendidikan dengan cara yang berbeda, dengan terobosan-terobosan yang besar. Masa depan itu hanya bisa kita hadapi dengan creativity. Orang yang bisa menghadapi masa depan itu bukan orang yang terkuat, bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan inilah orang-orang yang bisa mencermati volatility yang terjadi akan seperti apa, uncertainty yang terjadi seperti apa, complexity yang terjadi seperti apa, dan itu bisa dipecahkan hanya dengan creativity. Jadi creativity ini adalah modal menurut saya yang harus benar-benar didorong, karena kunci masa depan Indonesia ada pada creativity. Bukan pada modal, sekali lagi, bukan pada kekuatan, kepintaran dan sebagainya, tapi kelincahan, agility dan creativity itu akan menentukan nasib kita akan seperti apa. Oleh karena itu dengan Merdeka Belajar kita harapkan bahwa creativity mahasiswa semakin terbuka, creativity dosen semakin tinggi, sehingga kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Karena kuncinya apa? Creativity akan menghasilkan inovasi. Dan inovasi akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Cek negara manapun. Negara maju hampir pasti dia memiliki indeks inovasi yang tinggi. Global Innovation Index Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita masih sangat rendah. Dengan kita masih rendah, artinya apa? Artinya ada problem creativity di kita. Ya. Nah, dengan kita mendorong creativity ini melalui Merdeka Belajar, maka inovasi akan tumbuh. Dengan inovasi tumbuh, maka ekonomi akan tumbuh lebih baik lagi. Ya, saya kira semua paket kebijakan yang digagas oleh Mas Menteri relevan dan memang sesuai dengan kebutuhan, dan itu memang sebenarnya kita harapkan sejak lama. Ya. Terkait dengan soal prodi, flexibility, prodi itu harus dinamis. Prodi itu sifatnya on-off, sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi tidak bisa kita mempertahankan prodi seumur hidup. Dan itu harus ada inovasi-inovasi, apalagi dengan era sekarang ini yang membutuhkan kompetensi-kompetensi baru, ya, membutuhkan keahlian-keahlian baru. Banyak pekerjaan yang harus hilang, dan banyak pekerjaan pula yang sekarang muncul. Nah, untuk bisa mengantisipasi pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan baru yang akan muncul, di mana jumlah pekerjaan baru jumlahnya berlipat-lipat dari yang lama, artinya apa? Artinya dibutuhkan prodi semakin banyak yang bervariasi, yang bisa menjawab kebutuhan itu. Dan saya kira sekarang sudah dibuka kerannya, dan menurut saya sangat bagus sekali. Begitu pula mahasiswa satu prodi bisa mengambil di tempat lain. IPB sudah menerapkan sejak tahun 2005. Jadi bagi IPB bukan hal yang baru. Untuk kita mengambil lintas prodi, kemudian kita ngambil di luar kampus, itu suatu hal yang biasa aja. Artinya sesuatu yang saya kira bagus diterapkan di nasional, tapi buat IPB sesuatu yang sudah diterapkan 2005. Jadi kita selaras sekali dengan apa yang sudah digagas oleh Mas Menteri. Jadi memang PTNBH itu punya keleluasaan secara finansial, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, dan sebagainya. Memang tidak semua perguruan tinggi siap untuk bisa masuk ke sampai jenjang PTNBH.
Jadi sehingga yang dilakukan Mas Menteri sebenarnya kan bukan memaksa, tapi membuka ruang dan mempermudah. Itu saya kira kebijakan yang tepat. Nah, namun demikian kita harus sadar juga bahwa di Indonesia ini kan perguruan tinggi berlapis-lapis, semua kualitasnya belum merata. Nah ini kita harus coba dibuat nanti namanya regulatory impact assessment. Pemerintah untuk bisa melihat sejauh mana dampak dari kebijakan ini terhadap keragam perguruan tinggi. Untuk buat perguruan tinggi PTNBH saya kira nggak masalah itu. Tapi buat perguruan tinggi, Satker dan sebagainya, perubahan-perubahan ini butuh waktu saya kira, butuh barangkali pendampingan juga ya, agar semua ini berjalan dengan baik. Ya, harapannya adalah bahwa ini benar-benar dilakukan secara serius dan diikuti oleh seluruh unsur. Dan yang lebih penting lagi adalah arena kampus ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berkreasi dan juga bagi dosen untuk berkreasi. Namun demikian, dengan melihat tadi problem akses yang tadi saya sebutkan, maka pemerintah masih punya tugas berat untuk bisa membantu, mensupport, memfasilitasi infrastruktur khususnya dengan lab-lab yang canggih agar kita bisa melakukan lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Tanpa adanya dukungan infrastruktur berupa lab, laboratorium yang canggih untuk menghasilkan riset sehingga orang bisa berinovasi dengan lebih baik lagi, maka sulit kita untuk bisa bersaing. Oleh karena itu ini adalah momentum yang tepat dan saya yakin Mas Menteri bisa mensupport agar perguruan tinggi di Indonesia benar-benar world class university.